Semoga semuanya sehat-sehat saja, semuanya masih tetap bersemangat gitu ya. Kita bertemu lagi di acara After Lunch CEC Alumni Series bagian yang ketiga. Ini adalah sesi After Lunch kita yang terakhir di tahun 2020 ini. Nanti kita akan ketemu lagi di tahun 2021 dengan topik-topik lain dan dengan pembicara-pembicara lain yang juga pastinya sama menariknya, sama kerennya dengan yang sudah kita undang selama ini, gitu. Nah, Bapak Ibu, sebelum kita mulai, saya mau bagikan, saya mau share screen dulu. Kita tolong bisa dibagikan. Ya. Oke. Ya, Bapak Ibu, saya melihat dari daftar peserta yang mendaftar untuk acara After Lunch 3 ini, memang ada sebagian yang sudah kenal dengan ACSI, tapi ada sebagian yang belum kenal dengan ACSI karena saya pribadi baru tahu namanya atau baru tahu nama institusi Anda dari daftar peserta tersebut. Jadi saya mau infokan saja bahwa acara After Lunch ini adalah sebuah program yang diselenggarakan oleh ACSI Indonesia. Website kami di acsi.id, Anda bisa cek di sana program-program yang kami punya, produk-produk yang juga kami punya. Nah, dalam acara ini kami juga bekerja sama dengan komunitas alumni program CEC. CEC adalah Christian Educator Certification. Di layar Anda juga bisa dibaca ada link programnya kalau Anda mau masuk. Nah, program CEC ini sudah menghasilkan banyak alumni. Nah, kami mengundang beberapa alumni untuk berbagi kepada Anda semua, gitu, lewat topik-topik yang sudah kami pilihkan. Dan dalam acara ini juga kami akan mengadakan virtual bazar. Nah, ini salah satu produk kami. Kami punya toko buku online namanya Kairos Store, bisa diakses di acsi.id/Kairos. Nanti book review-nya seperti apa, kita juga akan saksikan, ada sesi khusus nanti Anda bisa kenali lagi buku-buku yang kami jual. Begitu. Berikutnya saya akan bacakan dulu susunan acara kita hari ini. Ya, sekarang kita sudah di sesi pertama, yaitu pembukaan dan pengumuman, lalu nanti di bagian berikutnya, di kedua adalah kita akan membahas topik kita yang pertama, lebih kuat bersama-sama, kebenaran atau slogan. Nah, nanti kita akan dipandu oleh Bapak Guntur Luhur, beliau adalah Direktur Sekolah Tritunggal Semarang. Nanti setelah itu selama 20 menit. Nah, setelah pemaparan topik 1 dari Bapak Guntur, kita akan masuk ke book review yang tadi sudah saya bilang selama 15 menit. Setelah itu, setelah book review selesai, kita akan lanjut ke topik yang kedua. Judulnya adalah diberkati untuk menjadi berkat. Nah, sesi yang keempat ini atau topik yang kedua ini cukup spesial karena kita punya dua narasumber, ada dua alumni yang akan bergabung dengan kita. Yang pertama Ibu Naomi Ronova, beliau adalah salah satu perintis sekolah Filia Sofia di Pekanbaru. Kemudian satu lagi adalah Ibu Helena. Ini juga salah satu perintis tapi sekolah Papua Kasih Sentani Jayapura, gitu ya. Nanti masing-masing dari dua ibu hebat kita ini akan berbagi selama 15 menit menceritakan tentang apa yang terjadi di sekolah mereka, apa yang sudah mereka lakukan selama ini. Setelah itu baru saya akan bukakan question and answer. Jadi kalau Bapak Ibu mau bertanya, nanti silahkan, ada waktunya sendiri. 20 menit kita punya waktu untuk untuk tanya jawab ya, tanya jawab. Nah, pertanyaannya bisa ditulis di chat. Nanti saya akan bantu untuk bacakan. Saya akan menjadi moderator. Kemudian yang keenam, kita akan foto bersama. Nah, sebelum saya tutup, kita juga akan mengadakan pengundian untuk surprise gift gitu ya. Jadi pastikan Anda stay sampai selesai, sampai acara kita selesai karena kami akan membagikan surprise gift untuk Anda semua. Siapa yang beruntung nanti ya kita lihat waktu sudah selesai acaranya. Oke. Berikutnya. Nah, tadi saya lihat juga sudah ada cukup banyak peserta yang mendaftar. Terima kasih Bapak Ibu untuk antusiasnya. Saya sekarang mau menyambut nih dulu ya peserta-peserta kita ada dari SD Kristen Gloria Surabaya, ada dari Advent SMP SMA Advent Purwodadi, dari sekolah Filia Sofia Pekanbaru juga cukup banyak. Ada dari sekolah Esa Cipta Harapan, kemudian ada dari TK Kristen Sejahtera, Kanaan Global School Jakarta, ada sekolah Kristen Tunas Harapan Bogor,
ada sekolah dan yayasan Kristen Kalam Kudus Pematang Siantar. Nah ini senang ya dengan teknologi memang karena nggak perlu datang ke Surabaya, tapi semuanya bisa bergabung dari seluruh penjuru Indonesia. Berikutnya ada Sekolah Kristen Benih Harapan, ini dari Jember. Next. Kemudian ada Sekolah Kristen Gamaliel Palu, ada STT Moriah dari Tangerang ini. Kemudian ada Sekolah Fos Logos, ini dari dekat Pekanbaru juga ya katanya ya. Saya baru tahu ini. Salam kenal Bapak Ibu yang dari Fos Logos. Selamat bergabung. Kemudian ada juga dari Universitas Medan, dari Yayasan Haluan Indonesia Mega. Ini di Jakarta. Kemudian ada TK Gemim Hana Matani. Lalu ada SD Daniel HKBP Rumbai. Dan yang ada satu orang juga pribadi, personal. Ya, nah ini coming up next. Jadi saya sudah bilang tadi di depan, di awal, bahwa ini adalah sesi kita yang terakhir di tahun ini, tapi jangan khawatir Bapak Ibu, kami akan kembali lagi di tahun 2021. Silakan bisa dicatat, bisa difoto dulu, tangkapan layarnya, itu tanggal-tanggalnya, nanti kami akan informasikan lebih jelas, lebih lanjut lagi, topik-topiknya apa dan siapa pembicaranya. Oke. Ya, kalau begitu saya tidak akan berpanjang-panjang lagi. Saya akan langsung persilahkan Bapak Guntur untuk bisa menyampaikan topik yang pertama, lebih kuat bersama-sama, kebenaran atau slogan. Silakan Pak Guntur. Ya, selamat siang Bapak Ibu, saudara-saudari yang saya kasih, apakah dapat terdengar dengan baik? Oke, ya karena ini di siang hari, jadi saya memang berpikir bahwa harusnya acaranya santai. Kemarin saya ditanya apakah saya punya slide presentasi, saya mengatakan saya akan berpikir dulu ya, dan saya putuskan hari ini saya ingin berbincang-bincang dengan rekan-rekan sekalian yang melayani bersama di pelayanan pendidikan sekolah Kristen. Mungkin kalau kita bisa memulainya dengan berdoa lebih dahulu. Bapa yang di surga, kami bersyukur karena Engkau telah memanggil kami semua boleh bersama melayani di sekolah-sekolah Kristen. Kami percaya Tuhan memiliki tujuan yang baik sehingga kami pun boleh Engkau pakai, sehingga kami boleh menjadi berkat untuk siswa-siswi kami maupun untuk orang tua siswa kami dan bahkan rekan-rekan kami. Kami percaya ketika kami bersama, kami memiliki Allah yang berelasi sehingga kami pun boleh dikuatkan satu dengan yang lainnya. Kami berdoa biarlah acara siang hari ini, kami pun boleh diberkati ketika kami bersama sharing, dan Tuhan Yesus sendiri yang boleh kami muliakan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu sekalian, saya adalah angkatan CEC yang ke-6. Ya, jadi saya memang lulus sekitar hampir 10 tahun yang lalu, dan setelah lulus saya menjadi full-timer di satu sekolah di Semarang yang dimiliki oleh satu gereja kecil, ya. Dan bersyukur saya sudah melayani hampir 9 tahun. Dan tentunya saya belum memiliki pengalaman yang cukup luas, ya, tetapi saya percaya juga bahwa apa yang boleh saya alami ini tentunya juga bisa menjadi berkat bagi Bapak Ibu sekalian. Ya. Saya memang ketika melayani di Sekolah Kristen Tritunggal, saya sempat ditodong oleh salah satu yayasan. Dalam sebuah rapat, yayasan yang cukup kritis ini mengatakan bahwa, "Hei kamu Pak Guntur, karena kamu sekarang sudah menjadi full-time director di Sekolah Kristen Tritunggal, kamu harus beliau ini memang sangat kritis, punya usaha, bahwa dalam institusi bisnis maupun dalam pelayanan, berjejaring merupakan sebuah keharusan. Jadi saya diminta untuk lebih sering berhubungan dengan pihak-pihak luar, apakah itu sekolah, apakah itu asosiasi, apapun yang bisa
pelajaran ya buat kami yang berada di sekolah Kristen ini. Dan saya memang menggunakan kesempatan itu. Saya cukup aktif di ACSI karena bersyukur karena saya bisa lulus di CEC dan saya tahu bagaimana SCSI telah membantu saya untuk berelasi dengan banyak sekolah-sekolah yang lebih baik dari kami dan bahkan sampai sekolah di luar negeri. Ya, tetapi memang bukan hal yang mudah ya. Seringkali karena mungkin personality kita ya, jujur dengan orang yang ekstrovert. Saya mungkin lebih suka menyendiri ya, atau kalau bisa orang mengajak ya daripada saya mulai. Sebagai seorang pemimpin saya tentunya harus mencoba untuk lebih berani ya memulai menginisiasi pembicaraan-pembicaraan dengan orang-orang yang mungkin baru pertama kali saya bertemu ya. Tapi sebenarnya ada hal lain yang kadang-kadang menjadi kendala atau hambatan bagi kita yang melayani di sekolah. Ya. Saya menemukan paling tidak ada 3 hal yang mungkin seringkali menjadi hambatan. Ya, yang pertama, kadang kita mungkin dari sekolah yang besar, ya. Kadang kita merasa pede, ya. Sekolahnya sudah lebih tua, sekolahnya sudah mungkin punya beberapa cabang, ya. Sehingga ketika kita diajak untuk berelasi ataupun bertemu dengan sekolah-sekolah lain, kita merasa kita sudah cukup, ya. Kita sudah cukup makan asam garam, nggak mau kena hipertensi, ya, sehingga udah deh nggak usah keluar-keluar, kita sudah bisa eksis. Ya, tetapi sebaliknya, dan mungkin ini juga sempat menjadi masalah buat saya, yaitu merasa bahwa sekolahnya masih kecil, ya, sekolahnya terlalu muda. Ya. Kami malu kalau misalnya kami harus berkumpul dengan sekolah-sekolah yang besar, dan kadang kita merasa tidak dipandang atau kurang dipandang. Ya. Dan yang terakhir dan yang sering terjadi ya baik sekolah besar maupun sekolah kecil ya, ketika kita diajak untuk berjejaring, kita merasa bahwa meskipun kita sama-sama melakukan tugas yang mulia bagi Tuhan ya, tetapi ternyata sekolah tetangga kita itu adalah pesaing kita. Sehingga ketika kita diundang ya untuk misalnya untuk bersekutu ya, bersosialisasi, berjejaring dan sebagainya, kita merasa waduh takut nih. Nanti kalau kita diajak bicara salah ngomong nanti malah ketahuan di sekolah kita buruknya apa. Ya, atau mungkin keceplosan ya, kita ternyata punya strategi yang sedang kita siapkan dan kita ngomong ternyata itu malah menjadi kesempatan sekolah tetangga yang sama-sama sekolah Kristen itu untuk melakukan manuver yang lebih baik lagi ya. Jadi ketika hambatan ini ya, perasaan bahwa sekolah sudah bagus, sudah besar ya, ataupun sekolahnya masih kecil, masih muda, atau bahkan perasaan bahwa wah nantinya kita ketemu dengan pesaing ya. Ini membuat kita menjadi segan ya ketika kita diajak untuk berjejaring ataupun untuk melakukan sebuah kegiatan-kegiatan bersama ya. Namun sebenarnya hal ini tidak benar ya. Kita harus memiliki sikap yang terbuka ya. Di zaman yang digital ini rasanya tidak ada orang yang bisa menyendiri, bersembunyi ya, bahkan kita merasa bahwa kita cukup belajar secara mandiri ya. Apalagi ketika kita berbicara tentang bahwa sekolah Kristen ini adalah sebuah pelayanan yang untuk anak-anak itu nantinya akan dikenalkan kepada Tuhan. Saya kira sikap terbuka itu adalah sikap yang terbaik. Bagaimana kita boleh mau untuk belajar satu dengan yang lain. Nah, saya bersyukur memang saya orang yang memang suka belajar ya. Jadi ketika yayasan memberi kesempatan saya untuk keluar ya, untuk ke sana kemari ya, bukannya saya mencari keuntungan ya untuk libur, tapi ketika saya bertemu dengan orang-orang baru, ketika saya berbicara dengan sekolah-sekolah yang selama ini saya nggak tahu ya, baik itu yang di luar kota, luar pulau, dan kadang juga bisa sampai di luar negeri, itu membuat saya
belajar hal-hal yang baru, ya. Dan seringkali membuat saya pun juga berpikir apa yang bisa saya lakukan eh, dengan sekolah yang saya layani ini. Eh, Kesempatan untuk belajar itu sangat dimungkinkan ketika kita bisa berjejaring dengan sekolah-sekolah Kristen yang lain. Dan yang kedua yang menurut saya yang sedang kami lakukan terus-menerus itu adalah bagaimana ketika berjejaring itu bukan hanya kita belajar dari mereka, tapi bagaimana akhirnya kita bisa menemukan sebuah eh, apa namanya ide atau mungkin hal-hal baru kegiatan yang boleh dilakukan bersama. Atau kalau saya boleh sebutkan bagaimana akhirnya satu sekolah dengan sekolah yang lain kita berbagi, ya. Dan kami sebenarnya sudah sampai di taraf ini, ya. Artinya kami memang sekarang ini terus berpikir bagaimana berbagi, ya. Tapi kembali memang kesempatan-kesempatan seringkali ada, tapi ya itu ya. eh, ada pihak-pihak yang mungkin dengan mudah untuk diajak bergandengan tangan untuk melakukan sebuah kegiatan yang bisa saling menguatkan, tapi ada juga mungkin awalnya semangat ya, tetapi kemudian mulai mundur ya, sehingga kami pun juga akhirnya harus merangkul kembali, mengajak atau bahkan menemukan kegiatan-kegiatan yang bisa dilakukan bersama. Ya memang ini sebuah proses ya teman-teman. Ya saya rasa ini pun juga harus dimulai dari yayasan ya ataupun juga pimpinan manajemen dan bahkan teman-teman yang mungkin sebagai guru ya. Saya rasa sikap untuk terbuka khususnya juga kepada sekolah-sekolah Kristen yang lain itu sangat penting ya. Dan kita bisa memulainya mungkin di lingkungan kota ya. Misalnya di kota kita siapa saja yang atau sekolah apa saja yang ada di sana, sekolah-sekolah Kristen. Dan kami bersyukur ya di Semarang itu ada satu sekolah yang cukup besar ya dan mereka merupakan sekolah yang cukup lama ya. Bukan lama di Semarang tetapi cukup lama di Semarang dan mereka berinisiasi untuk membuat sebuah ikatan sekolah Kristen Semarang ya. Ikatan Sekolah Kristen Semarang dan saya bersama sekolah-sekolah yang lain ikut bergabung di sana. Ya kurang lebih setahun sekali kami berjumpa dan kami berbicara dan bahkan ada beberapa inisiatif yang boleh dilakukan oleh sekolah-sekolah Kristen di Semarang. Ya, kemudian juga kita bisa melakukan di lintas denominasi. Ya, ini pun juga bukan hal yang mudah. Ya, seperti tempat kami ini sekolah Kristen Tunggal itu miliknya GKI Stadion. Ya, jadi denominasi kami adalah atau sinode kami adalah sinode GKI. Ya, ada beberapa sekolah Kristen yang di Semarang maupun di luar, ya banyak ya itu milik denominasi-denominasi yang lain. Ya, ini pun juga membutuhkan sikap yang terbuka. Ya, saya juga bersyukur ya yayasan kami meskipun kami di satu gereja kecil, tapi kami sangat mendorong juga untuk menjalin hubungan dengan sekolah-sekolah Kristen yang dinaungi oleh sinode-sinode yang lain. Ya, bahkan terakhir kami juga ada sinode yang selama ini kami nggak pernah berhubungan dan kami akhirnya karena terpanggil dalam pelayanan pendidikan yang sama sehingga kami bisa membuat sebuah memorandum ya MOU untuk boleh saling berbagi. Dan juga kami pun menjadi anggota MPK ya Majelis Pendidikan Kristen, yaitu sebuah asosiasi yang yang menaungi sekolah-sekolah Kristen yang ada di Indonesia. Saya kebetulan juga terlibat sebagai sekretaris di wilayah Provinsi Jateng, dan ini juga menyenangkan ya ketika kalau kita sudah terlibat dengan teman-teman seperjuangan ya sekolah-sekolah Kristen ya, seperti kami di Jawa Tengah ini, saya juga baru menemui beberapa tahun yang lalu ternyata Jawa Tengah ini memiliki banyak sekali sekolah-sekolah Kristen. Nah, masalahnya cukup banyak dari mereka yang dalam kondisi yang kurang baik. Nah, ini menggugah kami ya sebagai sekolah yang ada di kota besar ya, dan kami berpikir bagaimana untuk bisa
ya menolong mereka ya kalaupun mereka memang ya untuk bisa diajak bekerja sama ya dan bahkan untuk memperhatikan mereka. Dan bahkan kami untuk Natal di tahun ini saya sudah memutuskan bersama teman-teman yang lain untuk berbagi dengan 2 sekolah Kristen di kota kecil ya di Jawa Tengah ya. Karena kami melihat bahwa mereka membutuhkan partner atau mitra ya untuk bersama eh, apa namanya mengerjakan pelayanan pendidikan sekolah Kristen ini. Dan kami melakukan hal yang kecil ya meskipun itu Natal bersama secara online, tapi kami berharap bahwa apa yang kami lakukan ini akan bermakna juga bagi siswa-siswi mereka. Ya, kami sudah siapkan ya ada Natal bersama secara online dan bahkan kami ada fundraising ya anak-anak akan diminta untuk menggalang dana dan dana tersebut akan kami jadikan beberapa hadiah terutama untuk siswa-siswi yang berada di kedua sekolah itu ya. Dan kami pun juga aktif di SCSI ya. Dan beberapa kali SCSI membantu kami sehingga kami boleh memiliki hubungan dengan sekolah-sekolah di luar negeri ya. Ini sangat membantu teman-teman karena ketika kami bisa memiliki partner atau ya semacam sister school ya, itu juga membuat semangat para guru-guru kita ya ketika ada kegiatan yang boleh kita lakukan bersama atau bahkan undangan-undangan tertentu ya undangan-undangan misalnya beberapa waktu yang lalu kami diundang untuk mengikuti seminar di luar negeri ya. Jadi itu sangat membantu dan teman-teman kami juga senang oh ternyata sekolah kami memiliki sister school yang ada di luar negeri ya. Teman-teman sebenarnya ada 2 artikel yang saya diminta untuk membaca. Yang pertama itu adalah tulisan dari Joel Westa, ya judulnya Unity Not Uniformity. Ketika saya membaca artikel ini, saya memang langsung bisa connect ya, karena apa yang mereka lakukan ya, saya katakan mereka itu karena si Joel Westa ini berbicara tentang apa yang boleh mereka kolaborasi ya antara CSI, ya CSI itu Christian School International dengan ACSI, Association of Christian School International. Ya, kebetulan si Joel Westa ini adalah teman dari Presiden ACSI beberapa waktu yang lalu, yaitu Dan Igler. Dan mereka akhirnya berhasil melakukan sebuah kegiatan di tahun 2017, yaitu Global Christian School Leadership Summit. Ya, itu adalah summit pertama di tahun 2017, di awal 2017. Saya bersyukur karena saya mendapatkan beasiswa untuk terbang ke Florida, ya. Dan saya tahu persis di sana bagaimana para pimpinan-pimpinan sekolah-sekolah Kristen di seluruh dunia itu berkumpul, mereka bersama berdoa dan mereka boleh belajar satu dengan yang lain. Kurang lebih ada 750 orang yang hadir pada saat itu. Pembicaranya pembicara-pembicara yang sangat baik dan saya tahu persis perasaan di mana kita sebagai pemimpin sekolah-sekolah Kristen itu dikumpulkan menjadi satu untuk bersama menggumuli ya. Dan apa yang dilakukan oleh Joel Westa ya itu sangat memberkati. Dan saya kira apa yang dikatakan oleh Joel Westa ya di salah satu paragrafnya ya ada satu kalimat yang cukup menarik dan mungkin teman-teman nanti bisa baca itu. Dia mengatakan bahwa sudah saatnya ya sekolah-sekolah Kristen itu berhenti untuk menduplikasi apa yang mereka lakukan. Ya, ini saya memakai terjemahan kasar. Intinya sebenarnya sekolah-sekolah Kristen itu harusnya itu dapat berkolaborasi. Seharusnya sekolah-sekolah Kristen juga dapat menyediakan pelayanan mereka dengan ya ini menariknya dengan cost efektif. Ya, artinya sebenarnya sekolah Kristen kalau bisa bekerja sama, ya pelayanan kita ini sebenarnya dapat dijangkau oleh masyarakat dengan lebih banyak lagi. Maksudnya lebih banyak masyarakat yang bisa kita layani kalau kita mau melakukan sebuah kolaborasi, ya kerjasama satu dengan yang lain. Dan tentunya ya ini yang dikatakan juga oleh si Joel, bagaimana ketika kita berjejaring, berkolaborasi, ya itu semua akan dilihat oleh dunia. Ya. Ketika dunia melihat bahwa kita ini ternyata adalah
anak-anak Tuhan yang mau membantu satu dengan yang lain dan bahkan bekerja sama, saling mengasihi, itu dunia akan melihat bahwa ternyata betul bahwa Tuhan Yesus yang kita layani itu adalah Tuhan yang boleh menyatukan segala perbedaan yang kita miliki. Nah, di artikel kedua, yaitu Stronger Together, Truth or Slogan, yang ditulis oleh Ron White, saya kira jelas sekali bahwa Ron White memberikan sebuah bukti bahwa sebenarnya sekolah Kristen itu sebenarnya bisa untuk berjejaring. Kita itu bisa, ya. Seringkali, ya itu ya, kita tadi hambatan-hambatan yang seringkali kita miliki itu. Dan dia membagikan bahwa di area New Hampshire, ya, New Hampshire di Amerika Serikat itu, mereka akhirnya di satu area yang ya saya nggak tahu itu, saya belum lihat petanya, tapi mungkin kurang lebih hampir satu state ya. Itu mereka bisa mengumpulkan sekolah-sekolah Kristen untuk bersama, ya, untuk melakukan beberapa kegiatan yang akhirnya memberkati mereka semua dan bahkan memberkati masyarakat yang ada di New Hampshire. Nah, saya akan mengakhiri, ya. Intinya adalah apa yang kita boleh belajar dari dua artikel ini sebenarnya, tentu ketika berarti kita harus menyamakan apapun yang kita miliki, ya. Kalau dalam bahasa Inggrisnya kan unity not uniformity, ya. Jadi kesatuan bukan keseragaman, ya. Kita akan tetap memiliki keunikannya masing-masing, ya. Kita memang memiliki Tuhan yang sama, mungkin lagi ya tujuan kita sama, ya. Tetapi cara kita, metode kita, ya, itu pasti akan memiliki keunikannya masing-masing. Nah, ketika kita relasi dengan sekolah-sekolah yang lain, itulah kita sebenarnya akhirnya saling mengisi. Nah, ketika kita boleh saling mengisi, tentunya ya sekolah-sekolah Kristen itu akan boleh semakin kuat. Jadi saya percaya bahwa apa yang diajarkan oleh kedua penulis ini sebenarnya bisa kita lakukan. Ya, kalaupun Anda sudah bisa melakukannya, lakukanlah lagi, ya. Dan kesempatannya sangat banyak, ya, apalagi di dunia sekarang ini digital, dan kita tahu seperti saat ini kita pun dengan mudah untuk bersama secara online, ya, tidak ada batasan tempat, ya, waktunya masih dibatasi, tapi tempatnya sudah nggak ada batasannya. Nah, bagaimana kita bisa secara kreatif, ya, menemukan kegiatan-kegiatan yang akhirnya boleh saling membangun, ya. Dan akhirnya apa yang menjadi tujuan dari pelayanan pendidikan sekolah Kristen ini boleh kita capai bersama, dan apa yang kita lakukan semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Demikian sharing saya, teman-teman. Saya serahkan pada Elita. Terima kasih Pak Guntur untuk sharingnya dan untuk ceritanya. Kayaknya enak ya Pak kalau bisa dikirim kemana-mana lalu ketemu orang banyak tuh menyenangkan ya Pak ya. Iya. Ya, jadi kalau saya boleh simpulkan nih ya, kalau saya boleh tarik simpulan, memang kayaknya slogan negara kita aja juga Bhinneka Tunggal Ika ya, artinya berbeda-beda tetapi satu. Jadi saya pikir memang ya sekolah Kristen tidak perlu harus, atau kita semua pendidik Kristen, sekolah Kristen kita tidak perlu harus sama gitu ya, caranya harus sama semua enggak, tapi sekolah-sekolah boleh punya keunikannya masing-masing, tapi yang penting adalah spirit untuk boleh bekerja sama, kurang lebih gitu ya Pak Guntur ya. Lalu dari masing-masing kita juga paling tidak harus punya dua ciri, yaitu yang pertama kita harus tetap terbuka terus untuk belajar, jadi jangan pernah merasa cukup, oh ini saya sudah cukup nih, udah tahu gitu, jadi terus nggak mau belajar lagi, jangan. Kan kita punya prinsip bahwa pendidikan itu seumur hidup Bapak Ibu, jadi ya semuanya juga seumur hidup kita belajar terus, kalau kita berhenti belajar ya sudah berarti nggak hidup gitu ya. Oke, itu yang pertama, karakteristik atau ciri yang pertama. Dan ciri yang kedua yang perlu kita miliki adalah kita harus punya spirit untuk berbagi. Gitu. Pak Guntur tadi sudah men-sharingkan tentang bagaimana Sekolah Kristen Tritunggal sudah melakukan acara-acara, bikin forum gitu ya, dan Natal bersama dengan sinode lain, dengan sekolah Kristen lain mungkin di kota lain bahkan, yaitu
terima kasih Pak untuk sharingnya. Terima kasih juga sudah mulai paling tidak di Semarang, di kota Semarang sudah ada satu yang muncul gitu. Nah kalau nanti di tempat-tempat lain bermunculan lagi sekolah-sekolah Kristen yang bisa menjadi penggerak, ada forum-forum guru Kristen misalnya di masing-masing kota, itu pasti akan lebih indah lagi pendidikan Kristen di Indonesia ini. Gitu. Ya kurang lebih itu. Terima kasih Pak Guntur. Saya juga berterima kasih. Tadi saya kelewatan belum membuka dalam doa, tapi Pak Guntur sudah membukanya. Terima kasih, itu sangat membantu saya. Ya, baik Bapak Ibu, ini sudah 14.30. Kita sekarang akan kita break dulu ya. Kita jeda sejenak untuk sesi, maksudnya jeda sesi. Jadi habis ini, setelah ini kita akan mendengarkan dulu tadi book review sudah saya sebutkan di awal. Nah, Bapak Ibu, saya pagi tadi sudah membagikan ada PDF ya, ada file PDF kepada Anda. Nah, berisi buku-buku yang akan nanti dijelaskan oleh Pak Ishak. Nah, silakan nanti kalau Anda mau bertanya setelah sesi, kalau Pak Ishak mungkin setelah menjelaskan lalu ada yang pertanyaan, silakan nanti ditanyakan kepada kami. Begitu. Ya silakan Pak Ishak, bisa dimulai presentasinya. Selamat siang rekan-rekan, apakah suara saya jelas bisa didengar? Bisa mendengar? Oke. Ya, di mute semua ya. ACSI itu adalah asosiasi. MPK adalah asosiasi. Asosiasi itu adalah tempat berkumpulnya banyak pihak yang sama atau yang serupa. Nah, ACSI itu asosiasi. Di dalam asosiasi secara filosofi, asosiasi itu akan terus bisa langgeng, bisa sustainable jikalau masing-masing anggotanya itu bertanya kepada diri sendiri, apa yang bisa saya bagikan kepada rekan lain di asosiasi ini? Bukan bertanya, apa yang bisa saya dapatkan kalau saya masuk dan bergabung dalam asosiasi ini? Jadi melanjutkan apa yang Pak Guntur sudah bagikan, kalau semua bertanya apa yang saya bisa berikan, sebenarnya itu harus dilandasi atas pengertian bahwa sekecil apapun, sejelek dan selemah apapun sekolah Anda pribadi, Anda persepsi, Tuhan selalu mengizinkan sekolah itu untuk berdiri dan sampai saat ini ada, artinya ada yang bisa dibagikan untuk yang lain. Tolong jangan lihat ke atas terus dengan tangan menadah, tetapi lihatlah juga ke bawah karena Indonesia ini disparitasnya sangat tinggi ya. Karena yang di bawah itu kemungkinan juga membutuhkan uluran tangan kita. Oke. Saya ingin berbagi tentang tips dan saya cuma punya waktu 15 menit. Tolong saya diingatkan Erlita kalau itu sudah habis ya. Professional Development for Educators. Ya. Tampilan saya cuma satu ini aja, tapi nanti yang lain itu dalam aplikasi dan tipsnya. Professional development atau pengembangan profesional seorang pendidik maupun sekumpulan pendidik itu adalah sebuah keharusan. Karena yang pertama, yang namanya pendidik apalagi itu harus belajar seumur hidup. Nggak perlu Kristen, sebenarnya semua pendidik itu diharuskan untuk belajar seumur hidup. Karena itu sebenarnya ada sistem yang dibangun oleh Mendikbud walaupun terlambat, yang memaksa guru, memaksa dosen untuk disertifikasi dan terus mengumpulkan poin, terus mengembangkan dirinya. Oke. Sebuah keharusan karena secara profesional seseorang harus berkembang.
ketika dia terus berada di dalam profesi itu, dia harus berkembang mau nggak mau karena dunia ini berubah. Dan itu yang selanjutnya, yang terakhir, walaupun itu sebenarnya bukan yang terakhir, oke, tapi sementara saya bagikan 3 ini saja. Kita harus mengantisipasi dunia yang VUCA. VUCA itu apa? Di sebelah kanan, VUCA itu dimunculkan oleh beberapa institusi militer pada awalnya yang menjadi singkatan adalah volatil. Volatil itu adalah gampang berubah dan tidak bisa diduga. Okay. Uncertain, tidak ada kepastian. Kompleks, ruwet itu namanya. Ambigu atau ambigus itu tidak jelas. Kayak abu-abu, kayak kabur seperti itu. Dan saya pikir sebelum pandemi ini pun kita bisa tahu bahwa sebenarnya dunia ini adalah dunia yang VUCA. Sehingga ketika dunia ini VUCA, apalagi ketika pandemi itu menghantam, maka sebenarnya professional development itu adalah sebuah keharusan. Oke, sampai di sana saya ingin usulkan beberapa pola atau model atau bentuk bagaimana sebenarnya professional development itu bisa dimulai atau diadakan baik di sekolah sendiri maupun tadi saya kembali ke poin yang pertama pembukaan yang tidak ada di dalam tampilan ini, ketika kita berbagi. Kalau Anda katakanlah menganggap diri tidak punya apa-apa, Anda masih punya sekolah. Sediakan sekolah itu nanti kalau sudah memungkinkan untuk menjadi tempat, untuk menjadi platform, untuk menjadi panggung di mana banyak pendidik Kristen lain bisa datang dan saling belajar. Belajarnya apa? Mari kita lihat beberapa ide tentang professional development. Yang pertama, berkumpul, diskusi, baik secara virtual seperti ini maupun juga ketemu langsung, itu bisa dalam berbagai bentuk. Book review, forum, debate. Debat itu bukan kayak debat kusir, debatnya apa tukang becak gitu ya, bukan. Tapi benar-benar debat yang kita beradu argumentasi, diskusi, brainstorming, dan lain-lain. Itu adalah salah satu bentuk ketika kita berkumpul di satu tempat, baik virtual maupun tidak. Nah, ACSI bukan sekedar asosiasi, tapi ACSI juga adalah penerbit. Nah, seringkali apa itu namanya sekolah-sekolah Kristen berpikir ACSI hanya merupakan sebuah asosiasi. Tapi kalau Anda berkunjung ke Colorado Springs di kantor pusat ACSI, gudang dan tempat untuk storage atau menyimpan buku itu lebih besar daripada kantornya. Oke, jadi ACSI itu juga adalah sebuah penerbitan. Nah, buku inilah yang sekarang ini sedang didiskusikan dan ini adalah jurnal pendidikan Kristen setahu saya di Indonesia satu-satunya. Dan di dalamnya ada bermacam-macam topik tentang pendidikan Kristen. Walaupun edisinya sudah lewat, Transforming Journal ini tetap bisa didiskusikan karena isinya bukan berita yang basi. Silakan Bapak Ibu, nanti Pak Daniel sudah standby di sini, bisa melayani Anda pada akhir acara ini untuk kalau Anda ada pertanyaan dan lain-lain. Oke. Dan selalu saya berusaha membantu dengan memberikan promo. Oke. Berikutnya, ini juga bisa didiskusikan. Ini adalah 30 lebih pendidik Kristen baik bule maupun orang Indonesia yang melayani di Indonesia menuliskan studi kasusnya tentang sekolah yang dilayaninya. Jadi ini adalah studi kasus bermacam-macam. Oke, jadi ada dalam bahasa Inggris, ada dalam bahasa Indonesia. Ini juga bisa dipakai untuk menjadi diskusi, bukan untuk menjelek-jelekan satu sekolah dan yang lain, karena ini adalah kasus ya, studi kasus, tetapi untuk benar-benar mengambil atau menimba pelajaran dari dalamnya.
Oke. Lalu selain sekedar ketemu, lalu ada forum, diskusi, brainstorming, ada juga yang saya sangat dorong supaya mereka yang sudah siap untuk menjadi leader itu bukan cuma sekedar kepala sekolah ya, wali kelas, guru senior, wakil kepala sekolah, bahkan staf ahli dari yayasan di sekolah itu adalah leader. Dan perlu ada secara sistematis usaha untuk mengembangkan leadership masing-masing. Saya nggak tahu berita terakhir, nanti mungkin Pak Guntur bisa menjawab. Pak Guntur kelihatannya akan atau sudah diinterview untuk memulai S3. Yang saya ingin juga sebenarnya mendorong Ibu Naomi Renova juga belajar, karena itu lebih dekat ke Bu Naomi lokasinya, yaitu di Medan. Oke. Semoga itu menjadi sebuah investasi untuk leadership development. Dan ketika itu dijalankan, maka sebenarnya seorang leader harus bisa reflect. Personal reflection itu adalah bagian dari leadership development. Leaders Forum, berkumpullah bersama dengan kepala-kepala sekolah yang lain. Rasanya di setiap kota, Diknas atau Dikbud itu juga memfasilitasi ada apa, enggak tahu, apa namanya, forum kepala sekolah atau apapun namanya ya. Di daerah kadang-kala berbeda-beda nama itu. Oke. Nah, ini adalah buku yang bisa juga didiskusikan atau direnungkan sendiri, dipanggil untuk memimpin. Buku ini terus terang aja sudah lama, tetapi buku ini adalah buku yang sangat baik, sangat bagus untuk memahami dan memenuhi panggilan kita sebagai seorang pemimpin di dunia pendidikan. Itu pun sudah, ini yang saya tampilkan semuanya dalam bahasa Indonesia ya Bapak Ibu ya. Jangan takut dengan bahasa Inggris ya. Tapi ini dalam bahasa Indonesia sudah diterjemahkan. Silakan, ini berbagai artikel yang diedit atau dikumpulkan oleh Kenneth O'Gangel, itu salah seorang pendidik Kristen yang terkemuka. Saya nggak tahu beliaunya masih ada atau sudah dipanggil Tuhan, karena ini sudah lama sekali. Oke, ini salah satu buku yang bisa dipakai. Lalu ini akan terbit dalam bahasa Indonesia yang sebelah kanan, belum ada harganya. Yang sebelah kiri dalam bahasa Inggris, cetakan dari Australia, Community Governance. Ini sebenarnya tentang capacity building untuk sekolah-sekolah Kristen. Pembangunan kapasitas sekolah Kristen. Ini akan menjadi buku wajib bagi para pimpinan sekolah Kristen yang nantinya akan ikut di program yang akan segera diluncurkan. Mungkin Pak Agus atau Dr. Agus Susanto bisa sharing sedikit di akhir untuk menolong sekolah-sekolah yang mungkin belum bisa apply untuk akreditasi SCSI karena mungkin terlalu mahal, terlalu berat, terlalu ribet. Tapi ini salah satu yang bisa membangun kepemimpinan dan kapasitas sekolah sebagai sebuah organisasi. Ada banyak bagan, bukunya nggak terlalu tebal, dan saya pikir ini sangat berguna untuk direnungkan pribadi dan juga untuk didiskusikan. Saya pikir itu saja, dan kalau Anda mau tanya lebih banyak, mau browsing lebih banyak, di akhir slide paling akhir itu ada informasi yang bisa Anda gunakan. Saya kembalikan ke Erlita. Ya, terima kasih Pak Ishak untuk pemaparannya. Jadi Bapak Ibu itu silakan dimanfaatkan. Jadi Anda ada di suatu forum, suatu acara di mana Anda bisa kami menyapa Anda. Kami punya banyak resources. Kalau Anda mau bertanya, kalau Anda mau tahu buku-buku kami, Anda bisa hubungi tadi yang sudah ditampilkan. Tadi juga saya lihat di chat. Kalau Bapak Ibu mau cek, di chat Zoom juga sudah dibagikan oleh rekan kami tadi. Nomor telepon, nomor kontak, dan website juga. Nah, tadi Pak Ishak sempat bilang kalau nanti di akhir acara ada dari Bapak Ibu yang mau tanya lagi lebih lanjut tentang buku-buku kami atau mungkin mau bertransaksi langsung, kami akan tunggu. Jadi setelah acara ini selesai, kami akan layani Anda. Nanti bisa dengan akun publishing ACSI Indonesia, itu adalah Pak Daniel. Gitu.
Mungkin saya punya waktu break di sini, sudah saya set sebetulnya ada waktu break sekitar 4 menit, Anda bisa stretching, tapi kalau Anda mau bertanya misalnya tentang buku-buku, saya persilahkan. Apakah ada yang mau bertanya? Tentang buku dulu ya, tentang buku dulu. Kalau yang untuk sesi, nanti boleh ditulis di chat, nanti di akhir kita akan baru bahas. Tapi sekarang khusus untuk pertanyaan soal buku dulu. Sambil ada yang stretching, kalau mau stretching dulu nggak apa-apa. Silakan. Saya sudah aktifkan mode, jadi Bapak Ibu bisa langsung unmute kalau mau bertanya. Silakan. Apakah ada? Saya kalau nggak ada yang tanya, saya boleh ngomong dikit lagi. Boleh Pak, silakan. Saya melihat dari daftar peserta, walaupun tidak ada namanya yang di tangan saya, itu ada nama sekolah-sekolah dari berbagai kota ya. Bahkan ada Gamaliel Palu juga ada yang dari Kampar Riau, ada yang dari Medan, begitu ya. Jadi sebenarnya saya ataupun saya pribadi mungkin belum pernah berkunjung ke lokasi fisik Anda. Nah, nanti siapa tahu gitu ya. Kalau Tuhan mengizinkan dan semuanya sudah berjalan lancar, ya tolong dong bukalah kampus Anda itu untuk menjadi tempat di mana para pendidik Kristen itu bertemu. Minimal itu kan bisa dibagi. Kita nggak cari gedung yang mewah-mewah. Tanya itu Bu Helena, nanti kan bisa cerita dan sharing Bu ya. Jadi apa itu namanya, kita pakai apapun yang bisa, yang penting itu adalah interaksi dan hati yang berbagi antar sekolah Kristen gitu kan. Repotnya memang keturunan dari gereja-gereja, kebanyakan Anda kan juga lahir dari gereja-gereja ya, ini itu punya penyakit menaun dan yang sampai sekarang itu belum sembuh-sembuh, yaitu gereja itu sulit sekali untuk duduk bersama. Maunya ngangkat panji dan nama sinode sendiri-sendiri. Bahkan di aras nasional selain PGI pun ada PGLII, ada PGTI, ada macam-macam lah. Jadi kadangkala doa Tuhan Yesus yang di Yohanes pasal 17 atau bagian akhir Injil Yohanes itu, saya nggak tahu kapan itu akan terwujud. Oke, jadi sekarang gereja masuk ke dunia digital. Tanpa disadari sudah nggak ada sinode lagi sekarang. Orang jemaatnya jalan-jalan bahkan sampai ke luar negeri bagi yang bahasa bukan masalah. Dia kira masih jemaatnya ada kartu anggota gitu ya. Dulu ada absensi pakai sidik jari. Sekarang apanya yang diabsensi gitu ya. Kayak begini ini ada on kemudian ada namanya, tetapi kita nggak pernah tahu orang itu ada di depan kamera apa enggak. Dia ngeluyur dengan gadget yang lain ke gereja lain. Jadi apakah dia masih anggota gereja itu? Tolonglah supaya ini bisa disembuhkan lewat sekolah Kristen. Oke? Silakan. Erdita ambil alih lagi. Mic-nya nggak bunyi, Lid. Ya, terima kasih Pak Ishak. Pak Yahya, silakan mau bertanya ya Pak ya. Terima kasih. Saya ingin tanggapan kalau saya punya pendapat kira-kira bagaimana ya. Saya menyoroti begini. Kadang-kadang kalau kita ikut seminar gitu ya, kadang-kadang sekolah-sekolah tertentu mengadopsi penuh sesuatu yang disampaikan. Pendapat saya begini, kan tiap sekolah ini punya kompleksitas sendiri-sendiri ya, punya fasilitas berbeda, SDM baik guru maupun siswa berbeda. Apakah pendapat saya sesuatu yang dianggap baik itu nggak sepenuhnya diterapkan gitu, harus dipilah-pilah mana yang bisa diterapkan sepenuhnya, mana yang tidak. Artinya
kadang-kala untuk meningkatkan kualitas sekolah kita ini, kita harus juga meramu gitu. Meramu artinya nggak sepenuhnya apa yang dianggap baik itu dilakukan. Saya kira kadang-kadang sekolah-sekolah ini kadang latah ya. Latah dalam artian, oh ini bagus, diadopsi, ayo masukkan, kerjakan. Nah, padahal tidak ditelusuri dulu apakah sesuatu yang baik itu di sekolah lain itu bisa jalan nggak di sekolah kita. Kadang hanya sekedar melihat keunggulan saja, tapi tidak dilihat dari segi-segi yang lain yang ada di sekolah masing-masing gitu. Jadi kalau menurut saya kan sesuatu yang baik itu juga harus perlu difilter, dipilah-pilah, mana yang bisa dilakukan, mana bisa yang dikombinasikan, tidak sepenuhnya diadopsi. Itu pendapat saya seperti itu. Apakah bagaimana ya pendapat saya seperti ini? Kira-kira tanggapannya. Itu benar. Terima kasih. Ya, benar 1000%, Pak. Itu benar 1000%. Karena itu saya usulkan forum ya. Saya usulkan brainstorming. Tadi di slide keberapa itu, kedua apa ketiga itu ya. Saya usulkan supaya baik di internal sekolah sendiri maupun juga dengan teman-teman yang satu daerah, satu kota, satu kabupaten, satu provinsi, itu ya sering sih nggak sering. Kalau sering-sering ketemu nanti nggak ngajar, Pak ya. Jadi ya ketemu lalu diskusi, brainstorming. Kalau ketemu itu juga bukan cuma sekedar protokoler gitu ya, tetapi benar-benar dari hati ke hati memikirkan, menggumulkan, mendoakan. Itu yang namanya forum gitu ya. Jadi digital virtual delivery model kayak begini atau PJJ katakanlah ya, punya kelemahan. Kelemahannya apa? Nggak connect. Oke? Jadi connecting-nya itu yang tolong dicari. Saya cuma bisa lihat wajah Anda dari jauh begini, bahkan ada yang tidak membuka videonya, sehingga yang kelihatan itu juga cuma namanya doang dan foto yang kira-kira 20 tahun yang lalu ketika dia belum menikah, belum punya anak, masih kurus gitu kan, yang sekarang nggak dibuka begitu. Tetapi saya nggak pernah bisa, ya maafkan saya ya, cium bau badannya karena kita nggak ketemu kan begitu. Jadi connecting itu harus. Toh kita saudara seiman. Itu yang ingin dibangun oleh CSI. Kita ini komunitas, kita asosiasi, kita tidak saling membunuh begitu ya. Jadi setiap sekolah punya keunikan, punya kekhususannya sendiri. Bahkan satu merek pun itu bisa diposisikan berbeda, gitu kan? Saya ambil contoh, dan ini contoh yang bagus, bukan contoh yang jelek. Saya alumni SMA Petra. Saya dari SMA Petra 2 Manyar, dan ada SMA Petra 1 Kalianyar dulu. Yang Manyar ini banyak murid-murid yang berasal dari keluarga profesional, dokter, lawyer, banker, dan lain-lain. Tetapi yang Kalianyar itu banyak anak-anak pedagang, sama-sama SMA-nya. Siapa yang lebih bagus? Dulu berpikir, oh yang Manyar ini pinter matematika, fisika, bagus yang Manyar. Salah, setelah 20 tahun, 30 tahun, sekarang bahkan hampir 40 tahun lulus, kami baru sadar bahwa yang Kalianyar, yang itu anak-anaknya pedagang pasar atum, kalau Anda tahu Surabaya ya, pedagang-pedagang toko kelontong, itu sekarang bos-bos besar, kita yang masih jadi pegawai. Oke, jadi nggak ada yang lebih jelek, tetapi karena kondisi masyarakat, walaupun satu kota Surabaya, Anda bisa lihat ya, saya lagi di Kenjeran itu belakangan patung Suro yang Boyo, gitu kan. Jadi berbeda karena masyarakatnya berbeda, walaupun satu merek, dan itu harus ada kekhususan, bukan hanya mulok, tetapi juga nanti ekstrakurikuler, kokurikulernya harus berbeda. Oke. Saya pikir cukup lah, nanti kalau kebanyakan nanti saya dimarahin sama Kapita nanti. Terima kasih Pak Isa. Pak Yaya, nanti kalau misalnya Bapak masih ada pertanyaan lagi, Bapak bisa tuliskan di chat grup kita, di chat Zoom, jadi nanti waktu sesi tanya jawab Bapak bisa tanya lagi. Itu ya, nanti saya akan buka lagi kesempatan bertanya. Terima kasih Pak Yahya. Bapak Ibu, sekarang kita lanjut ya. Kita memang 4 menit agak terlambat sedikit, tapi tidak apa-apa, tidak masalah. Masih bisa diatasi. Kita sekarang pindah ke topik yang kedua, yaitu diberkati untuk menjadi berkat. Nah, untuk bagian yang pertama ini ada 2 ibu yang hebat-hebat ini ya. Ya, saya panggil dulu. Yang pertama adalah Ibu Naomi Ranova, beliau dari sekolah
Filia Sofia Pekanbaru ya. Alumni CIC Jakarta Cycle 7 ya Bu kalau nggak salah ya. Kira-kira Bu. Kira-kira begitu. Oke, silakan Bu Naomi. Ya, baik. Selamat sore Bapak Ibu semuanya. Terima kasih atas kesempatan ini. Saya harapkan saya bisa berbagi selama 15 menit ini. Saya share screen sendiri ya Ibu Erlita ya. Oke. Dari mana ya? Mudah-mudahan bisa. Banyak nih yang saya buka ini. Oh, ini tadi baru ngajar. Bentar. Tadi udah. Oke. Kembali lagi ke sini. Ya. Perkenalkan, saya Naomi Renova Tampu Bolon. Rahmanto itu suami saya, orang Surabaya juga. Saya dari Sekolah Filia Sofia di Pekanbaru. Saya share screen, kemudian ini sebentar, ini bagusnya begini aja ya kali ya. Jadi, saya akan membagikan apa yang saya dapatkan dari salah satu artikel di dalam jurnal yang sama dengan yang dibahas oleh Pak Guntur. Judulnya Blessed to be a Blessing ya. Dan ini ditulis oleh Bapak Larry Taylor yang sekarang ini kalau nggak salah nih ya Bu Erlita, adalah presiden dari SCSI Global ya. Harusnya ya. Apa saya Pak Ishak apa benar ya? Ya, benar-benar. Iya, blessed to be a blessing ya. Tulisan Bapak Larry Taylor. Di situ Bapak ini pada tulisan itu, Bapak Larry Taylor mengatakan, saya dapat dengan tegas mengklaim bahwa sekolah saya dan peran kepemimpinan saya dalam pendidikan telah diberkati oleh mereka yang menjunjung pola pikir diberkati untuk menjadi berkat. Dalam sesi ini saya akan berbagi sedikit mengenai apa yang saya dapatkan dari tulisan Bapak Larry Taylor. Sebenarnya saya lihat ada 2 poin utama ya. Beliau bercerita mengenai diberkati untuk menjadi berkat, tapi juga beliau menceritakan mengenai apa yang mereka bagikan, berkat apa yang mereka bagikan. Kemudian nanti bagian berikutnya saya akan menyampaikan apa yang kami terapkan di Sekolah Filia Sofia terkait 2 hal tersebut. Ada 2 ayat dari yang disampaikan oleh Pak Larry ya, yang saya kutip di sini, Lukas 12 ayat 48, setiap orang yang kepadanya banyak diberi, daripadanya akan banyak dituntut. Dan kepada siapa yang banyak dipercayakan, daripadanya akan lebih banyak lagi dituntut. Dari Filipi 2 ayat 3-4, dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia, sebaliknya hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri, dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Nah, ini ada cuplikan ya dari cerita yang disampaikan oleh Pak Larry. Susah view ini aja deh. View full screen. Okay. Pak Larry sendiri sebelumnya mendirikan Kingdom School Institute ya. Beliau diberkati oleh banyak hal. Tadi sudah beliau sampaikan ada banyak orang, banyak juga institusi yang memberkati beliau. Kemudian ini salah satunya juga buku yang ditulis oleh Bapak Glenn Schultz, judulnya Kingdom Education. Dan ada poin-poin utamanya ya, nanti di sini ada, tapi saya tidak akan go through, nanti bisa dibaca sendiri. Nah, dengan semuanya ini, berkat yang beliau dapatkan ini, beliau mendirikan Kingdom School Institute. Kemudian bersama SCSI pada waktu itu, pemimpin SCSI, KSI ini bekerja sama
Mereka pergi ke Nigeria waktu itu dan bertemu dengan beberapa pemimpin sekolah Kristen di sana dan mengundang pemimpin sekolah Kristen di sana, ada 9 orang untuk mengikuti training yang dilaksanakan oleh Kingdom School Institute ini di Dallas, Texas pada tahun 2018. Yang dipelajari adalah Kingdom Education, ya, jadi pendidikan kerajaan Allah. Beliau juga menyampaikan di sini mengenai prinsip pembangunan tembok Nehemia. Jadi diharapkan ada keseragaman filosofis ya di dalam suatu sekolah, karena di sekolah itu dibangun oleh banyak bukan saja bukan saja bagian-bagian, tapi juga orang. Semuanya tiap-tiap orang itu bisa membentuk budaya di dalam sekolah. Maka perlu ada keseragaman filosofis yang dalam hal ini saya pikir itu bukan tidak ada tembok-tembok di sana ya. Jadi bukan tidak ada, kalau tadi mungkin ada budaya ya, budaya ada macam-macam, tapi ini adalah budaya kerajaan Allah. Budaya yang berdasarkan firman Tuhan, biblical worldview. Jadi berdasarkan hal itu, ini saya admit aja ya Bu Erita ya. Kemudian 9 orang ini kembali ke negaranya dan mereka melatih 100 orang lebih pemimpin-pemimpin sekolah Kristen di Nigeria. Jadi ada prinsip blessed to be a blessing dan mereka menyampaikan apa yang mereka sudah pelajari. Apa yang mereka pelajari? Ini salah satunya ini yang utama ya. Membentuk dan melestarikan budaya organisasi, memakai teori whole part whole learning model yang dikeluarkan oleh Swanson and Law ya pada tahun 1993. Jadi seorang leader itu perlu melihat sebenarnya helikopter view dulu ya. Dilihat sekolahnya ini seperti apa. Apa komponen-komponen apa saja yang membentuk budaya di sekolahnya. Mungkin juga sempat Ibu Jessie ya, kepala sekolah SMA kami mengatakan ada mungkin komponen dari akreditasi itu bisa termasuk ya, ada 8 komponen. Itu bisa jadi termasuk ya pembentuk budaya sekolah. Jadi seorang leader perlu tahu framework, kerangka garis besarnya, helicopter view dari sekolahnya, dengan berpikir bagaimana untuk menerapkan, kalau di sini dari Kingdom School Institute dan SCSI, filosofi dan principles dari Kingdom Education. Kalau bagi saya ini secara keseluruhan adalah biblical worldview. Ya, dalam hal ini di situ termasuk ada yayasan, ada visi misi sekolah ya, ada tim kepemimpinan yang terdiri dari berbagai orang juga, kemudian guru-guru, staf, orang tua murid termasuk di dalamnya, murid, kurikulum dan instruction ya, pengajaran, co-kurikulum, kemudian ada yang mungkin ada volunteers juga ya, bahkan mungkin ada juga orang tua yang menjadi volunteers, volunteers sukarelawan, kemudian business and operations, kemudian pemasaran, komunikasi, dan pengembangan ya, admisi, penerimaan murid ya. Beberapa waktu yang lalu kami mempertimbangkan untuk mengubah cara penerimaan murid baru kami. Kemudian kami diingatkan oleh salah seorang staf kami yang mengurus keuangan tata usaha, beliau mengingatkan kembali akan prinsip kami yang pertama mengenai hal itu. Jadi kami kembali. Jadi kami diingatkan sebagai leader, kami diingatkan oleh staf kami dan kami pandang itu benar dan kami mengikutinya. Kemudian ya di bawah ini sebenarnya mirip ya. Jadi seorang pemimpin melihat secara keseluruhan. Kemudian setiap bagian ya yang membentuk budaya dari sekolah yang sudah saya sebutkan tadi, yang juga dilistkan di sini, perlu menerapkan melewati proses ini. Jadi present, mulai menjelaskan ya apa yang termasuk di dalam Kingdom Education ya. Kemudian dipromosikan. Kalau di sekolah kami nanti ya saya akan ceritakan di enforce malah. Kemudian bagaimana mempraktekannya, kemudian di preserve, dilestarikan supaya itu berjalan terus. Istilah lain mungkin juga bisa dibilang evergreen.
Jadi ini dikatakan 4-step culture formation and sustaining plan. Ya, ini Kingdom Education Principles, nanti bisa dilihat dari sini. Nah, sekarang penerapan di Sekolah Filia Sophia. Saya sengaja kasih cuplikan ya dari kami punya brosur sekolah, nanti biar bisa dibaca. Saya cerita, nanti ini adalah campuran dari apa yang sudah, yang saya lihat dari dua hal tadi ya, yang saya bagikan. Jadi blessed to be a blessing, dan juga mengenai penerapan Kingdom Education, atau kalau saya bilang di sini biblical worldview di sekolah Filia Sophia. Sekolah ini berdiri tahun 2007 ya. Saya kok jadi 2006, dengan harapan, ini ada di sini dari ada ayat ya yang kami pegang dari Daniel 12 ayat 3 ya, untuk menjadikan nanti bisa dilihat, saya akan putar saja videonya. Kemudian pada waktu itu berdirinya itu oleh Pak Sugi, Ibu Josephine, suami istri dengan rekan-rekan gitu ya. Dan sekolah ini Ibu Erlita aja ya, yang ini yang admit ya. Dan kemudian sekolah ini dia berdiri hanya dengan 7 murid waktu itu. Murid TK, tahun 2008 SD dimulai, muridnya juga sedikit ya, mungkin 8 orang. Tapi sesudah 1 tahun, hampir 1 tahun, waktu itu pemimpinnya mengatakan kepada saya waktu itu hanya menolong sebagian gitu ya di sekolah ini, belum full, saya menolong. Dikatakan beliau mengatakan bahwa akan menutup SD yang baru kelas 1, akan menyerahkan anak-anak ke sekolah-sekolah di mana mereka mau, dan jadi akan diantarkanlah ke sekolah-sekolah di mana mereka mau mereka pilih, karena merasa tidak sanggup untuk meneruskannya. Saya katakan kepada pemimpin kami waktu itu, ini sudah Tuhan mulai, seharusnya diteruskan. Nah, pada saat yang tidak lama setelah itu, saya berbicara dengan, dulu ada orang yang saya layani sewaktu dia masih SMA dan kemudian kuliah. Saya dibesarkan dengan pelayanan pemuritan kampus. Ibu ini namanya Ibu Ruth, dia dari Cahaya Bangsa Classical School, dan beliau bercerita mengenai perkembangan di sekolah Cahaya Bangsa. Nah, dan waktu itu Tuhan mengirimkan mereka ke sini, pindah dengan suaminya untuk sementara waktu, dan bersama mereka sekolah ini memulai kembali, merumuskan kembali visi misi nilai-nilai, dan juga dan membentuk board. Nah, pada waktu yang tidak berbeda juga, saya mengenal SCSI di sana. Jadi waktu itu saya merasa perlu sekali untuk belajar bagaimana sih sekolah Kristen yang seharusnya. Sebenarnya waktu sekolah ini pertama berdiri tahun 2006, saya sudah mendapatkan gambaran sedikit dari Cahaya Bangsa. Dan saya bagikan itu kepada pimpinan sekolah ini. Namun saya ingin tahu, dan saya telepon SCSI, nah disitulah bergulir, akhirnya sekolah kami reinstate keanggotaan di SCSI, karena tahun pertama sempat jadi anggota, kemudian tidak. Kemudian saya bersekolah, saya belajar ya di CEC. Kemudian berturut-turut guru-guru kita bimbing juga, ya kita kirim ya belajar ke SCSI dengan biaya yang sebenarnya tidak sedikit, dan bergulir ya. Nah, kami juga kemudian di kemudian hari ini, singkat cerita, kami merasa memang kami sangat diberkati, dan Tuhan mengirim beberapa sekolah yang baru berdiri untuk kami tolong mungkin, tapi kami juga sebenarnya ditolong oleh sekolah ini, karena dengan kami dikatakan menolong, membagikan apa yang ada pada kami ya secara cuma-cuma, kami sendiri sebenarnya diberkati. Tuhan juga melatih kami. Kemudian sekolah ini sendiri sebenarnya not for profit ya. Jadi tidak ada keuntungan sama sekali yang kami terima untuk pengurus yayasan, dan itu sudah kesepakatan kami untuk seterusnya. Jadi itu sudah komitmen ya.
Dan sampai saat ini sebenarnya juga belum ada untung. Jadi kalaupun nanti suatu saat ada untung, itu akan seluruhnya diberikan untuk pengembangan sekolah. Dan yang paling utama adalah guru. Yang paling utama adalah pendidik. Dan di sekolah kami, yang dibilang pendidik itu bukan semata-mata gurunya, tapi juga Bapak Satpam, yang ada staf di tata usaha, yayasan, semuanya itu pendidik. Jadi setiap tahun kami ada retreat, mengingatkan kembali mengenai pernyataan iman yang kami ambil dari SCSI Statement of Faith, ya, karena ini penting sekali. Saya belajar dari Foundation and Philosophy of Christian School Education, ya, dari CEC Basic Module di SCSI. Ini sangat penting untuk diingatkan dari tahun ke tahun. Salah satunya juga mengenai misalnya pernikahan, gitu ya, laki-laki dan perempuan seperti apa. Jadi itu ada statement of faith di sana. Allah Tritunggal, sangat penting. Metanarasi Alkitab, creation, fall, redemption, consummation atau fulfillment, itu masuk ke dalam, terintegrasi ke dalam setiap ini ya, di dalam kurikulum, di dalam setiap proses belajar mengajar. Kemudian mandat budaya, perintah agung, amanat agung, nah itu perlu masuk semuanya di sana. Dan itu sebabnya juga kami memilih kurikulum yang biblical integration. Kami usahakan, ya, misalnya seperti EFL, English as a Foreign Language, itu dari Purposeful Design. Ada Character Foundation, kami ada beberapa, ya, sebenarnya di sini ada memang Character First yang di sini bukan dari SSI, tapi kami juga ada buku Character Foundation dari SSI, kemudian ada lagi yang lain, ya, dari buku yang Life of Christ juga, ya. Jadi ada beberapa hal yang kami ambil di sana. Kemudian anak-anak kami sebenarnya mungkin 20-30% itu benar-benar tidak mampu, ya, atau kurang mampu. Ada juga dari panti asuhan, di sini ada yang mengasuh mereka juga hadir di sini. Jadi mereka kita bantu secara finansial. Kalau donatur tidak ada, boleh dibilang mungkin tidak ada, tapi ada 2 orang saja yang membiayai 1-2 orang murid. Kemudian juga kami belum bisa menerapkan subsidi silang, jadi baru sekitar mungkin di bawah 5 orang tua yang menolong sekitar mungkin 2 atau 3 murid, gitu ya. Tapi guru-guru kami beberapa orang menyekolahkan anak-anak ini. Guru-guru kami sendiri, mereka ada hadir di sini. Ini salah satu contoh, ya, Blessed to be a Blessing yang jadi waktu di Cahaya Bangsa kami kemudian belajar. Ini sekolah Foslogos, ya, ada yang hadir di sini juga. Kami diberkati juga melalui sekolah Foslogos, ada Paul Oliver juga hadir di sini. Saya nggak tahu El Shaddai mungkin hadir juga. Dan ini kami diberkati bukan dari sekolah Kristen, ya, tapi dari International School. Tadinya kami cuma punya ini, saya cuma batin di depan pintu, Tuhan, kapan ya ini penuh? Saya pikir batin, beberapa hari kemudian saya ditelepon dan kami mendapatkan ini semua. Ya, itu puji Tuhan dari sekolah International School, dan baru-baru ini kami mendapatkan juga ini reading program dari sekolah tersebut yang akan sebentar lagi tutup. Saya akan putar 14 tahun sekolah ini, cuma 1 menit 20 detik, ya. Semoga ini bisa.
Ini dia ayatnya. Jadi itu tadi mengenai sekolah kami dan profil sekolah sendiri akan saya bagikan juga di sini, cuma 1 menit 20 detik ya. Gajah Mada. Jadi ada banyak kisah di sana. Saya keluar dari screen lagi ya. Bu Erlita, mungkin saya ini dulu ya sebentar. Saya keluar dari screen. Ini saya malah agak kesusahan. Oh ini dia, stop share. Oke. Jadi seperti itu tadi. Kalau saya bagikan sedikit lagi ayat ya. Ada firman Tuhan yang semoga masih cukup waktunya ya. Sedikit lagi. Udah habis Bu sebenarnya waktunya. Udah kelewatan 10 menit. Tampaknya ada gangguan jaringan ini Bapak Ibu, nggak kelihatan. Tapi perlu untuk diulang dan diulang, dan kami juga mengomunikasikan kepada orang tua murid bahwa itulah yang menjadi statement of faith dan biblical worldview kita yang menjadi worldview kita di sekolah ini. Itu saja. Terima kasih. Maaf kalau lewat waktunya. Tuhan berkati. Ya, terima kasih Bu Naomi. Ya ini memang waktunya kita mundur. Sekarang sudah 15.19 ini di waktu saya. Mohon maaf tadi ternyata screen-nya yang di kami sempat jaringannya kayaknya sempat down sebentar, lalu saya sempat hilang dari layar. Tapi oke, baiklah. Saya lanjut saja langsung kepada Ibu Helena ya di sini. Terima kasih Bu Naomi sudah sharing. Semoga bisa terus berbagi ke depannya. Semoga Sekolah Filia Sofia boleh menjadi berkat buat banyak orang, buat banyak anak. Gitu ya. Bu Helena? Siap. Iya, silakan. Bu Helena ini adalah alumni dari cycle pertama di Jayapura ya Bu ya. Kita mau bikin cycle kedua, tapi belum jadi-jadi nih karena pandemi gitu ya. Semoga tahun depan sudah mulai bisa direncanakan ya Bu ya. Amin. Iya. Oke, Bu Helena ini waktunya 15 menit karena ini
ini terlambat sekarang 15.19 berarti 15.25 ya, sampai 15.25 Ibu. Ya, silakan. Sudah terlihatkah? Apakah sudah terlihat? Baik, Miss Erlita, boleh tahu bahwa apakah suara saya terdengar? Terdengar, Bu. Ya, tapi memang gambar agak kurang. Oke, saya mungkin tidak akan lama-lama. Oke, mudah-mudahan karena kami di Papua ya, jadi mungkin jaringan yang mengantarkannya agak ini. Oke, saya karena materi yang harus disampaikan oleh saya mirip dengan Ibu Naomi, jadi ada hal yang nanti akan saya lewat. Terima kasih untuk kesempatannya. Saya Helena Tobing, ada di Jayapura, Papua. Bersama teman-teman kami mendirikan Sekolah Papua Kasih. Oke. Pertama mungkin saya ingin, ini mungkin sama buat semua, untuk apa buka sekolah Kristen. Mungkin kita pernah dengar Nelson Mandela mengatakan education is the most powerful weapon which you can use to change the world. Tapi kita sebagai sekolah Kristen tentu kita tahu bahwa yang utama adalah Matius 28 ayat 19-20. Kalau kita buat sekolah sebagai sekolah Kristen, tidak basicnya di sini mungkin untuk apa ya buat sekolah banyak banget. Betul tadi kata Pak Guntur, kita ini sebenarnya mau berkolaborasi atau sebenarnya ada persaingan juga. Jadi memang tidak mudah. Tetapi kalau basicnya ada di sini, mudah-mudahan semua bisa berjalan dengan baik dan Tuhan menolong kita semua. Oke, dari bahan yang saya dibagikan tentang diberkati untuk menjadi berkat dari Larry Taylor, ada kalimat yang saya ambil di sini. Kita semua memiliki momen awal ketika Allah menanamkan benih di ladang hati kita atau di hati sekolah kita. Ketika benih yang ditanamkan Allah ini mulai bersemi, benih ini seringkali berakar dalam bentuk keyakinan mendalam atau visi yang menyegarkan atau keduanya. Nah, saya yakin di sini yang hadir adalah banyak para pendiri sekolah Kristen. Kita mungkin sama, ketika kita mendirikan sekolah pasti ada sesuatu yang Tuhan tanamkan. Dan ketika Tuhan tanamkan, mungkin kita akhirnya berani melangkah dalam iman. Nah, Papua Kasih sendiri dulu awalnya mungkin belajar sendiri. Senang sekali tadi dengar dari Ibu Naomi menyebutkan nama sekolah CBCS. Kami Papua Kasih juga banyak diberkati oleh CBCS. Kami bermitra dengan CBCS dan dari CBCS itulah kami mendengar tentang ACSI. Kami disuruh coba kalian lebih mengenal lagi dengan ACSI dan akhirnya tahun 2016 kami ikut pertama kali seminar tentang kalau nggak salah itu fundraising di Surabaya. Dari situ kenal Pak Ishak, dari situ Pak Ishak juga banyak memberikan ibaratnya dorongan untuk ayo bergerak lebih dalam lagi, maksudnya terlibat di dalam SCSI, gabung dengan SCSI supaya banyak ibaratnya bekerja sama dengan sekolah lain, berjejaring dan semuanya. Nah ini tadi sudah dibagikan sih materi tentang lewat SCSI akhirnya kita mengerti sebagai sekolah Kristen yang tadi kembali lagi ke kalimat yang tadi dari Larry Taylor ini. Kadang kita tahu tentang itu tapi tidak tahu bagaimana kelanjutan sekolah yang akan kita buat. Tapi dengan lewat SCSI, saya nggak usah bahas banyak. Kita akan dikasih tahu tentang bagaimana membuat pendidikan dengan filosofi prinsip kerajaan itu bisa ada di dalam hati dewan pengawas dan semuanya bahkan sampai di orang tua. Nanti kita akan lihat video bagaimana dari kami bagikan itu juga kepada orang tua tentang hal ini sehingga orang tua pun mau ikut terlibat bersama. Ya, tentang mempresentasikan, mempromosikan dan yang lainnya juga tadi Bu Naomi sudah membahasnya, tapi saya tidak usah bahas lagi karena itu sudah. Nah, saya akan ceritakan tentang bagaimana sekolah Papua Kasih, karena di sini saya disuruh berbagi kesaksian. Kami mulai dari tahun 2005, kami mulai pelayanan pendidikan setelah mengamati permasalahan pendidikan yang ada. Pendidikan sangat berpengaruh bagi peningkatan kualitas hidup. Aksi nyata yang kami buat sebagai komunitas anak muda adalah membuat kelompok belajar gratis bagi anak di lingkungan sekitar. Jadi berawal dari komunitas anak muda, khususnya di Papua. Kami tahu PR pendidikan di Papua begitu banyak dan kami butuh kerja keras di dalamnya. Jadi saya mengajak dengan komunitas anak muda yang ada, mengajak anak-anak khususnya anak-anak lokalnya, mahasiswa-mahasiswa untuk melihat
permasalahan ini. Jadi itu hati, kami dapat hati dulu tentang bagaimana sih untuk memberikan solusi bagi permasalahan pendidikan di tanah Papua. Jadi bisa dilihat di foto-foto itu perjalanannya kami. Nah, seperti itu sampai akhirnya yang tadinya cuma satu pos menjadi beberapa pos, kita coba bantu membuat seperti kayak kelompok-kelompok belajar gratis tadi ya. Kita nyebutnya homeschooling walaupun sebetulnya bukan homeschooling beneran ya, homeschooling tanda kutip. Nah, ini bukti dari beberapa foto yang menunjukkan bahwa kami lakukan beberapa pos di sana tahun 2005 terus berlanjut sampai tahun 2010. Setelah berjalan beberapa tahun kami terbeban untuk membuat sekolah yang menyelenggarakan bagaimana buat pendidikan berkualitas tapi bisa dijangkau oleh masyarakat lokal. Ini di tahun 2010 ya, jadi 5 tahun berjalan akhirnya kami berani untuk oke lah lebih formal. Jujur saja kalau saya lihat dari para narasumbernya, wow ini orang-orang hebat nih. Pak Guntur, Ibu Naomi, saya ini masih ibaratnya masih harus belajar banyak ya. Tapi yang jelas saya ingin tunjukkan kesaksian ini kepada teman-teman yang hadir adalah bahwa ketika kita punya hati, ketika Tuhan tanamkan sesuatu, kalau kita ada di dalam tracknya Tuhan, Tuhan akan tolong kok. Dan kita akan lihat mukjizat demi mukjizat dan kita masuk dalam berkat demi berkat yang Tuhan beri dan jangan lupa memberkati juga yang lain. Oke, akhirnya tahun 2010 kami mendirikan Yayasan Papua Kasih dan bla bla bla, dan di situ kita mulai buat dengan TK dulu. Ya awalnya dengan 32 anak dengan menyewa ruko. Sekali lagi kami ini pengurus juga ya kami juga terjun di dalamnya. Jadi benar-benar sebetulnya karena itu awal-awal kita belum tergabung dengan SCSI, jadi kita nggak tahu ibaratnya tuh ya pokoknya bergerak alamiah, spontan. Tetapi dengan ketika kami sudah terlibat di SCSI, banyak sekali pembekalan-pembekalan. Itu yang kami dapat, kami diberkati ketika kami bergabung dengan SCSI. Baik untuk gurunya, baik untuk manajemen sekolah, baik untuk leadership-nya, untuk semuanya, untuk filosofi pendidikan, dan semuanya kurikulum, kita dibekali banyak. Nah, ini awalnya kami, tahun 2010. Nah, sama seperti perjalanannya sekolah-sekolah yang tadi dibagikan, baik Pak Guntur, Bu Naomi, kami pun sama. Kita kalau istilahnya Pak Ishak yang sering dibilang adalah not to profit, apa ya? Saya lupa ya. Pokoknya organisasi kami memang organisasi non profit. Bisa bayangkan bagaimana kami ingin buat sekolah berkualitas terjangkau, nggak punya duit ibaratnya, hanya punya uang ngumpul-ngumpulkan untuk bisa sewa ruko dan gimana operasionalnya. Nah ini kami pengurusnya, kami yang ngajarnya juga akhirnya sampai berani untuk oke lah kita juga cari duit. Cari duitnya mungkin hanya ini. Foto ini selalu menjadi kenangan buat saya karena jualan mungkin untungnya semalam cuma 50.000 atau 100.000, tapi uang itu kita kumpulkan untuk operasional sekolah. Ini yang saya ingin tunjukkan bahwa Tuhan itu luar biasa. Tuhan itu bisa menolong siapapun juga ketika punya niat baik ya, ketika Tuhan kasih visi misi seperti itu. Nah, dan akhirnya, minta maaf sebentar. Nah, akhirnya pada tahun 2012, ketika orang tua juga meminta kembali, jangan hanya TK dong, 2012 kami akhirnya ditantang untuk buat SD. Wah, itu bisa bayangkan kita hanya nyewa ruko, yayasannya seperti itu, tapi Tuhan tolong, ada yang mau support kita sehingga kita bisa membangun satu sekolah di tahun 2011 itu. Sekali lagi, saya hanya mengingetin ke teman-teman di sini, kami bukan pengusaha, kami hanya punya hati, kami mau coba bergerak saja. Dan Tuhan tolong di 2011 dan akhirnya pada tahun 2012 kami bisa pindah punya bangunan sendiri di daerah Buper. Mungkin yang teman-teman yang pernah ke Jayapura pernah lihat sekolah kami, bukan sekolah yang bagaimana, tapi kami tahu itu Tuhan yang menolongnya. Jadi bisa dilihat di sini yang tadinya tempatnya begini menjadi bangunan gedung. Sekali lagi semua harus dimulai dari langkah-langkah kecil ya. Dan akhirnya tahun 2012 betul kita buat SD, bahkan setelah itu terus-menerus setiap tahun akhirnya orang tua bilang bagaimana kalau Papua Kasih membuka SMP. Tidak mudah ya, sekali lagi kami ini yayasan yang betul-betul bukan yayasan besar. Kami sekolah Kristen yang betul di bawah yayasan, kan ada sekolah-sekolah Kristen di bawah gereja, yayasan mungkin korporat. Kami memang di bawah yayasan itu memang bermitra dengan gereja, tapi sekali lagi karena gereja di kami juga tidak bisa support. Sekali lagi gerejanya kan tidak semua gereja, bukan gereja-gereja yang wow gitu ya. Jadi ya kita harus mencari fundraising sendiri. Untungnya ketika 2016 itu tahun pertama kami ikut SCSI, kami belajar tentang fundraising di situ. Jadi tertantang untuk berani di tahun 2017 buka SMP. Nah, ini beberapa foto bukti dan ini
nilai yang kami bagikan ke kalian. Jadi menjadi berkat walaupun kan susah, tapi belajar memberkati. Bukan hanya itu, waktu kita tergabung dengan SCSI, di situ juga dibagikan tentang bagaimana misi anak dan misi guru. Bahkan guru-guru kami sama juga, kalau di sekolah Bunda Umi tadi dibilang ada yang mau membiayai sekolah anaknya, di kita juga ada, tapi juga ada misi guru yang pernah dilakukan keluar daerah Jayapura dan mau gurunya keluar ongkos nambah-nambahin sendiri. Itu luar biasa ya, Tuhan tanamkan sesuatu. Ketika lewat program CEC, kita guru-guru dibekali untuk mau punya misi untuk jadi berkat, dan guru-guru kami luar biasa mau lakukan itu juga. Nah, ini beberapa foto tentang sekolah kami, kecil ya, nggak terlalu besar. Nah, saat ini sudah ada 380 siswa. Tadi dibilang bahwa kami rindu buka SMP, orang tua minta SMP. Ini nggak cukup gedungnya. Dan akhirnya kita berdoa lagi, Tuhan tolong. Oh ya, ini tadi foto si isi tentang guru-gurunya. Maaf ya, fotonya agak urutannya agak-agak ini. Ini bukti bahwa kami lewat si isi kita diberkati dan terus berjalan di dalam komitmen membangun sekolah ini. Dan betul Tuhan menolong kami pada tahun 2018 dengan pertolongan Tuhan kembali kita bisa dapat lahan untuk bisa membangun SMP, karena bangunan yang pertama itu tidak cukup kecil untuk menampung 380 siswa, seperti itu. Dan akhirnya Tuhan jawab, tahun 2019 kita bisa punya gedung, dan mungkin bisa dilihat dari video ini ya. Video ini bukan untuk memamerkan atau apa, tidak. Niat kami adalah teman-teman yang lihat di sini adalah, sekali lagi, kalau ada niat baik pasti ada jalan, Tuhan akan berkati.
Ya, dare to dream. Pasti semua kita mau ya. Oke. Tadi ayatnya juga sudah sama dari Bu Naomi tentang saya sih bahkan tertarik dengan ayat ini Matius 25:29 karena setiap orang yang mempunyai kepadanya akan diberi sehingga ia berkelimpahan, tetapi siapa yang tidak mempunyai apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Betul. Kalau kita semakin jalan di dalam jalan Tuhan, kita punya dan kita terus memberi, Tuhan akan beri. Apalagi kalau kita terus berbagi, bukan hanya untuk kepentingan kita sendiri, bukan hanya mikirin sekolah kita sendiri, belajar, tapi juga terbuka. Baru-baru ini dengan CIC Surabaya kita buat bagaimana buat pelatihan buat teman-teman sekolah-sekolah Kristen di sini. Kita mau terbuka, kita nggak mau sendiri. Maksudnya tidak mau menikmati sendiri karena kami ingin menyaksikan kalau Tuhan mau menyelamatkan dunia ini lewat sekolah karena kita bisa punya waktu lebih setiap hari dibandingkan mungkin hanya ke gereja atau apa, tapi kalau sekolah kan punya waktu setiap hari, punya waktu untuk mengimpact lebih panjang lagi, pasti Tuhan akan menolong. Jadi mungkin itu saja sih, Miss Erlita. Ya, terima kasih Bu Helena. Pas sekali waktunya, memang waktunya sudah habis. Ya, terima kasih Bu Helena. Kalau dari dua sharing atau dua cerita gitu ya, kalau saya bilang tuh dua kesaksian dari dua sekolah ini, saya menemukan satu kesamaan, yaitu semuanya itu dimulai dari hati, punya hati dulu untuk berbagi. Kemudian setelah itu ada Tuhan di sana. Faktor Tuhan ini justru lebih penting ya, karena yang memberi, yang bikin hati kita tergerak atau yang bikin hati kita bisa mikir, oh ya saya pengen memberi itu cuma Tuhan. Kalau kita kalau nggak karena Tuhan, kalau nggak karena Roh Kudus itu tidak akan bisa ada gitu. Ya Bapak Ibu, semoga apa yang sudah dikisahkan perjalanan dua sekolah ini, sekolah Filia Sofia di Pekanbaru dan sekolah Papua Kasih di Sentani Jayapura ini kiranya bisa menjadi inspirasi buat kita semua. Kecil bukan berarti Anda nggak bisa melakukan apapun. Seberapapun yang sekarang ada di tangan Anda, sekolah Anda mau besar, mau kecil, kalau semuanya dimulai dengan hati melayani dan yang mau berbagi, saya pikir itu bisa menjadi berkat juga untuk semuanya. Bapak Ibu, terima kasih banyak untuk antusiasmenya sore hari ini. Mohon maaf, kita sedikit terlambat schedule-nya, tapi saya berharap itu bukan menjadi pematah semangat Anda untuk mungkin untuk bergabung lagi di sesi-sesi kami yang selanjutnya after lunch di tahun 2021. Semoga apa yang kami bagikan hari ini, apa yang dibagikan Pak Guntur, apa yang dibagikan Bu Naomi dan Bu Helena boleh menjadi inspirasi dan Anda boleh terus punya semangat untuk melayani di sekolah sekarang tempat Anda melayani. Terima kasih, kita bertemu lagi tahun depan. Sekarang kita akan tutup bersama-sama dalam doa. Bu Iren boleh ditutup dalam doa. Oke. Mari Bapak Ibu kita bersatu dalam doa. Bapak yang baik, kami mengucap syukur buat siang hari yang baik di mana kami boleh bersama-sama ada dalam satu forum untuk bisa bersama-sama saling berbagi, memberi kesaksian dan bahkan saling menguatkan dan saling menginspirasi Tuhan. Terima kasih Tuhan buat pekerjaan Tuhan yang luar biasa yang Kau terus lakukan di antara para pendidik di Indonesia Tuhan. Kami tahu Tuhan masih banyak pekerjaan lagi yang menanti kami di depan Tuhan, tapi kami tahu bersama dengan Tuhan kami mampu melakukannya, kami bisa melakukannya bukan dengan kekuatan kami, bukan dengan hikmat kami, tapi karena Engkau yang ada di dalam kami dan bergerak melalui setiap kami. Kami mengucap syukur buat setiap pembicara yang sudah berbagi dengan kami pada hari ini. Mereka sudah menginspirasi kami, mengingatkan kami Tuhan akan panggilan kami yang mula-mula sebagai pendidik dan juga mengingatkan kami bahwa tangan yang Allah yang berkuasa tidak pernah meninggalkan kami Tuhan, dan kami berdoa menyerahkan mereka ke dalam tangan-Mu Tuhan, biar Allah terus pakai mereka dalam setiap pekerjaan dan pelayanan dan usaha mereka untuk memajukan pendidikan di daerah mereka masing-masing, biar Tuhan terus beracara melalui sekolah-sekolah, melalui setiap pekerjaan dan pelayanan yang mereka lakukan. Kami menyerahkan setiap diri kami juga ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kami terus berdoa biar Engkau terus bergerak dan bekerja di dalam dan melalui setiap daripada kami yang ada di tempat ini. Kami percaya Allah punya rencana
saat Engkau menempatkan kami dimanapun kami berada, Tuhan. Bapak, kami juga berdoa buat SCSI secara khusus, Tuhan, sebagai satu institusi yang menaungi sekolah-sekolah Kristen, menyatukan sekolah-sekolah Kristen yang ada di Indonesia, Tuhan, memperlengkapi dan bersama memajukan pendidikan di Indonesia pada khususnya, Tuhan. Kami berdoa juga terus biar Allah terus peliharakan SCSI, terus berikan visi-visi yang baru, terus berikan, Tuhan, kesempatan-kesempatan yang baru untuk terus bergerak dan menjadi dampak yang lebih besar lagi buat sekolah-sekolah di Indonesia, khususnya juga buat semua anggota-anggota yang terlibat di dalamnya, Tuhan. Kami menyerahkan setiap pekerjaan yang besar ini ke dalam tangan-Mu, karena tanpa Tuhan kami tidak akan pernah mampu. Dan biar semua apapun yang kami kerjakan, besar kecil, apapun itu semua, Tuhan, kami taruhkan ke dalam tangan-Mu, karena semuanya hanya bagi kemuliaan nama Tuhan. Dan biar nama Tuhan Yesus yang dipermuliakan melalui setiap pekerjaan kami, dan setiap anak-anak boleh mengenal Yesus dari sejak mereka masih muda. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur buat pada hari ini. Amin.